Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Kita pun diberi kesempatan oleh Allah untuk menghitung-hitung kekurangan diri dan membenahi agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, patutlah kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, dan sekaligus memohon pertolongan agar diberikan kekuatan. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh-contoh yang mulia yang patut kita ikuti, serta memberikan bimbingan kepada kita melalui sabdanya sehingga kita mantap di dalam mengamalkan ajaran Islam. Pemirsa yang berbahagia, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang rugi. Ibarat barang dagangan atau ibarat kita berdagang, kita ingin beruntung dan kita tidak ingin merugi. Ada baiknya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fakabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Pemirsa yang berbahagia, sangat indah permulaan ayat ini. Allah berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, maukah kami mengkabarkan kepada kalian dengan orang-orang yang paling rugi amalnya?
Jadi Allah memberitahukan orang yang paling rugi amalnya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Adalah orang-orang yang sesat usaha mereka. Aktivitas mereka itu sesat. Biasa menghalangi di jalan Allah. Menutupi kepalsuan, menutupi kesalahan. Dosa ditutup dengan dosa. Ini sesat. Kalau orang mukmin, seorang mukmin itu bila berdosa itu merasa ada satu titik nuktah di dalam hatinya, sehingga orang mukmin itu minta ampun dan bertobat kepada Allah, sehingga hatinya bersih kembali sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang mukmin itu berdosa, maka hatinya itu bagaikan ada titik. Kalau mau tobat, minta ampun, maka titik itu hilang dalam hatinya. Ini orang mukmin. Jadi orang-orang yang paling merugi itu adalah orang-orang yang usahanya itu sesat. Apa yang dilakukan itu menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak takut lagi. Karena itu wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang berbuat sesat itu salah. Tetapi mereka tidak mengakui kesalahan itu, bahkan merasa yang dilakukan itu baik. Dia menyangka apa yang dilakukan itu baik. Jadinya tidak heran sesuai dengan informasi Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104 itu. Tidak heran. Jadi orang yang berbuat dosa, mencari dosa-dosa yang diteruskan terus, berbuat dosa-dosa, mencari kesalahan orang yang benar, ini dosa. Dia tetap merasa berbuat baik. Dia memfitnah, dia berbohong. Tidak ada rasa dosa seperti orang mukmin. Tapi dia itu atau mereka kalau dilakukan orang banyak merasa bahwa perbuatan yang dilakukan itu baik. Siapa perbuatan itu? Siapa yang melakukan perbuatan itu? Yang selalu menyimpang, yang selalu memfitnah, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya hari kiamat, tidak percaya hari kebangkitan, dan tidak percaya pertemuan dengan Allah. Maka dijelaskan oleh Allah, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fakabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna.
Mereka itulah orang-orang kafir dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kita orang Islam, jangan sampai kita mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan pertemuan dengan Allah. Mengapa? Karena ini adalah sifatnya orang kafir. Kita tidak orang kafir, kita bukan orang kafir kok. Jadi kita tidak layak, tidak pantas, dan haram memiliki sifat seperti orang kafir, yakni mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, mendustakan ayat-ayat Allah, waliqaihi, dan mendustakan pertemuannya. Tidak percaya pada hari kiamat. Jadi orang mukmin wajib percaya kepada hari kiamat. Sebab hari kiamat itu pasti datang. Nah, bagi orang kafir, enggak masalah itu, orang kafir itu tidak percaya hari kiamat, tidak ada masalah. Cuma kita sebagai orang mukmin harus percaya kepada hari kiamat, sebab dengan kepercayaan itu kita akan mengumpulkan amal soleh. Jadi orang-orang yang tidak percaya pada hari kiamat, pengaruhnya pada dirinya adalah dia akan melakukan perbuatan apa saja, tidak peduli itu halal atau itu haram. Nah, alhamdulillah kita sebagai orang mukmin tentu kita merasa bila kita berdosa, kita mohon ampun pada Allah. Kita selalu ada perasaan dosa, kekhawatiran dimurkai Allah. Itu orang mukmin. Jadi tidak langsung berbuat jahat dilakukan, memfitnah dilakukan, adu domba dilakukan. Itu bukan pikiran orang-orang mukmin. Orang mukmin itu selalu merasa masih ada dosa. Kalau berbuat dosa, orang mukmin itu cepat-cepat istighfar. Pemirsa yang berbahagia. Nah, kalau begitu, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah, perbuatan-perbuatan yang sesat selama ada di dunia ini, di dunia ya, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia itu sesat, maka di akhirat juga sesat. Nah, karena di dunia itu amalnya sesat, dinilai sesat oleh Allah karena menyimpang aturannya, maka apa yang dilakukan, sebaik apapun yang dilakukan, maka fakabitot a'maluhum, maka rusak amal mereka, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna, maka pada hari kiamat tidak ada penilaian amal mereka, semuanya dianggap rusak. Jadi kalau kita menjadi orang iman itu enak kok, dihargai Allah selalu. Bahkan kalau balasan kebaikan akan dilipat gandakan. Kalau kita berbuat salah, masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir, amal sekalipun sepenuh bumi dan langit, amalnya banyak sekali, tapi tanpa iman, apalagi mendustakan agama Allah, apalagi
merendahkan umat Islam, merendahkan Islam, itu tidak akan dinilai oleh Allah dan langsung ditap oleh Allah adalah perbuatan yang sesat dan amalnya rusak, tempatnya di neraka. Adanya tempat neraka dan surga itu bukan menakut-nakuti, tetapi menunjukkan keadilan Allah. Orang yang patuh dapat surga, orang yang tidak patuh neraka. Kapan? Nanti hari kiamat. Ini janji Allah. Inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah itu benar. Maka berbahagialah kita sebagai orang-orang yang beriman, sehingga kita terus dan terus selalu memohon kepada Allah, memohon kekuatan, merasa masih ada dosa dan kita tidak merasa menjadi orang yang suci. Demikian kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang selalu membenahi diri, orang-orang yang selalu menambah kebaikan, dan orang-orang yang selalu memohon ampun, kekuatan kepada Allah agar hidup di dunia ini mendapatkan jalan Allah, mendapatkan pemecahan dari Allah sebagaimana firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan orang itu jalan keluar. Mudah-mudahan demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.